Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai isi-isi dari jurnal yang telah kami dapat. Dan jurnal yang telah kami dapat berjudul Analisis Rantai Pasok di Industri Tahu dan Tempe di Desa Konda, Kecamatan Konda. Ketahuan pangan merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dapat mencerminkan kemakmuran serta tolak ukur tingkat kesejahteraannya, khususnya dalam hal produksi dan konsumsi rakyat. Salah satu tanaman pangan yang cukup berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan makanan manusia adalah komoditi kedelai. Kedelai adalah bahan baku pangan yang dapat diolah menjadi produk turunan antara lain tahu, tempe, tauco, dan susu kedelai. Rantai pasok pada umumnya berkaitan dengan aliran distribusi dan transformasi barang dan jasa, mulai dari penyediaan bahan hingga produk akhir yaitu konsumen. Rantai pasok produk tahu yang dihasilkan industri tahu dan tempe di Desa Konda telah menjadi koordinasi dengan pelaku rantai lainnya seperti supplier dan retailer. Namun koordinasi yang terjalin belum begitu baik sehingga proses penambahan nilai dalam rantai pasok belum terjalan secara optimal. Masuk pada poin hasil dan pembahasan. Kegiatan usaha ini dimulai dan diproduksi pada tahun 2009, namun memiliki hak legalitas nanti pada tahun 2011. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di industri ini, lebih khususnya juga di bagian pangan, tahu, dan tempe ini, yaitu 8 pemilik tenaga kerja, yaitu pemilik usaha. Selanjutnya juga 8 tenaga kerja selain dari pemilik usaha. 4 di antaranya sudah berstatus menikah, sedangkan yang lainnya juga masih dinyatakan sebagai mahasiswa. Proses pengolahan biji kedelai ini untuk siap menjadi produk tahu yaitu melalui 2 tahapan. Dan tahapan yang pertama adalah pasca panen biji kedelai. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan oleh petani kedelai yang telah bekerja sama dengan industri tahu dan tempe. Dan kemudian tahapan selanjutnya yaitu proses pengolahan dan pembuatan tahu dan tempe yang dilakukan oleh tenaga kerja dari industri tersebut. Untuk produksi tahu di pengolahan tahu dan tempe ini bisa mencapai 4 karung per harinya. Dan di mana juga industri di bagian ini menargetkan bahwa harus 28 karung per minggunya. Dan strategi pemasaran yang diambil oleh industri ini atau industri tahu dan tempe ini adalah dengan menggunakan perumusan strategi pemasaran yang bermula dari strategi segmentasi pasar atau segmentation. Responden dalam penelitian ini yaitu produsen, pemasok, dan pengenceng produk industri tahu dan tempe di Desa Konda. Dan juga selanjutnya jumlah responden ada 4 orang. 1 orang diantaranya sebagai pemasok, 1 orang juga yang lainnya sebagai
produsen, dan 3 orang lainnya sebagai pengencer. Dan di dalam jurnal ini ada 2 gambar yang terlampirkan, dan gambar yang pertama mengenai alur rantai pasok tahu dan tempe. Gambar yang kedua menunjukkan rantai pasokan tahu dan tempe di Desa Konda. Masalah utama yang dialami oleh produsen rantai industri tahu dan tempe ini adalah terpusat pada masalah ketersediaannya bahan baku kacang kedelai yang beberapa kali mengalami keterlambatan pengiriman yang dari Surabaya ke industri tahu dan tempe di Desa Konda. Dan masuk pada kesimpulan, dalam rantai pasok di industri tahu dan tempe ini, tepatnya lagi di Desa Konda, terdapat ada 4 komponen yang terlibat. Yang pertama, pemasok kedelai. Pemasok kedelai ini berperan sebagai penyedia bahan baku pertama. Dan yang kedua, produsen industri tahu. Produsen industri tahu ini berperan sebagai yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan seperti tahu. Dan yang ketiga, pengecer yang berperan sebagai rantai distribusi. Dan yang terakhir yaitu konsumen akhir. Jadi saran dari analisis rantai pasok di industri tahu dan tempe di Desa Konda, Kecamatan Konda adalah produksi industri tahu dan tempe di Desa Konda sebaiknya mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta pola hubungan kerjasama antara para pelaku rantai dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain pertukaran informasi yang efektif, pengembangan kepercayaan, dan kemitraan yang bersifat konstruktif jangka panjang. Kedua, produsen industri tahu dan tempe sebaiknya melakukan pengembangan inovatif dari segi produsen dan fasilitas produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas wilayah potensial. Terima kasih. Sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.